Ibadallah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, utusan Allah, sungguh dia telah meraih keberuntungan yang sangat agung dan besar. Ibadallah, nikmatul Islam yang kita rasakan hingga sekarang adalah a'la nikmah, nikmat tertinggi, melebihi dari semua nikmat lainnya. Yang dengan nikmat Islam ini kita semua dibawa ke surga Allah. Nikmat yang lainnya berupa jabatan dan harta belum tentu membawa ke surga, bisa jadi justru menenggelamkan ke neraka jika tidak diikat dengan takwa. Namun nikmat Islam adalah nikmat yang bisa membawa kita ke surga sekalipun berlumuran dengan dosa. Nahnu fi rawhin wa rawhah wa quburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'mah halat bisahah. Kita berada dalam kebahagiaan, kita berada dalam kesenangan. Nikmat Islam yang masih dititipkan adalah sebaik-baiknya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita ini nikmat terus berada dan tertanam dalam jiwa dan hati kita hingga datang waktu untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, butuh perawatan, butuh penjagaan agar nikmat ini tidak hilang. In kunta fi ni'matin far'aha. Jika kau berada dalam sebuah nikmat, rawat dan jagalah, peliharalah. Fa innal ma'asi tuzilun na'am, tuzilun ni'am. Sesungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa yang terus-terusan akan menghilangkan nikmat yang besar ini. Dengan perbuatan dosa yang terus-terusan, berdiam diri dalam maksiat dan dosa, mengikis iman sedikit demi sedikit hingga keluar dari hatinya, wal-iyadu billah. Maka dari itu hadirnya kita di Jum'ah Mubarakah ini menambah dan menguatkan ketebalan iman dari titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersama melewati bulan Rajab, al-har min ashhuril hurum yang mulia, banyak ibadah di dalamnya. Kini kita masuk ke bulan Sya'ban al-Mubarak yang diberkati oleh Allah. Syahrun yaghfulu anhun nas, yaghfulu kathirun anhun nas. Bulan Sya'ban banyak manusia melupakannya, melalaikannya, meremehkannya. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan yang mulia, banyak orang meremehkannya, banyak orang melupakannya, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, bulan yang banyak dilupakan ini dihimpit dengan 2 bulan yang mulia ini. Nabi kalian paling banyak berpuasa di dalamnya. Hingga para sahabat bertanya,
kenapa di Sya'ban banyak puasa engkau ya Rasulullah? Setelah Ramadan, di bulan Sya'ban Nabi banyak melakukan ibadah puasa. Nabi menjawab, syahrun yaghfulu anhun nas. Bulan Sya'ban bulan yang banyak dilupakan setelah sibuk dengan semacam ibadah di Rajab serta akan fokus ibadah di bulan Ramadan. Sya'bannya terlupakan. Nabi mengingatkan dan memberi contoh, perbanyak puasa di bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Nabi juga menyampaikan, syahrun tu'radu fihi al-a'mal ila Allah. Di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita dilaporkan ke hadirat Allah. Catatan amal dari hasil setahun, pembukuannya dilaporkan ke hadirat Allah di bulan Sya'ban. In kana khairan, jika baik hasilnya, laporannya, maka baik pula yang akan dia dapat nantinya. Jika selain dari itu, keburukan yang memenuhi sahifah catatan amalnya, maka celaka dan hina dia saat menghadap Tuhannya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapatkan catatan amalnya banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin dan aku suka amalku diangkat, dilaporkan ke Allah dalam keadaan berpuasa. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, catatan amal dalam setahun dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan Nabi banyak berpuasa. Saat laporan diterima, dia dalam keadaan berpuasa lillahi ta'ala. Begitu inginnya, begitu khawatirnya, begitu besar harapannya untuk selalu mendapatkan ridha Allah, tidak mengecewakan Allah, tidak membuat Allah murka, hingga memilih waktu-waktu yang istimewa, detik-detik penyerahan laporan amal. Ia ingin saat itu kabar gembira dalam keadaan ibadah berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, hamba Allah yang dimuliakan dengan hidayah dan taufik dari Allah, beramal soleh di saat manusia banyak lalai punya nilai yang besar di sisi Allah. Di bulan Sya'ban saat banyak orang lalai, Nabi banyak berpuasa di dalamnya. Beribadah di waktunya ibadah hal yang biasa dan gampang dilakukan karena banyak temannya. Namun ibadah saat yang lain tertidur, saat yang lain lalai, adalah nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul Lail punya nilai lebih karena yang lain saat itu terlelap dalam tidurnya, dan kamu berdiri tegak dalam munajat berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah pasar saat yang lain sibuk dengan jual belinya, saat itu kau berzikrullah, ingat dengan Allah, pun menjadi nilainya berbeda dibanding saat berzikir di tempat zikir seperti masjid dan musola mungkin. Karena mujahadah perjuangan mereka yang di pasar, di tengah-tengah manusia yang lalai, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berat mujahadahnya,
maka semakin besar pula pahala yang didapat dari Allah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga nilai ibadah di bulan Sya'ban tidak boleh diremehkan. Saat orang lain sudah kecapean dengan ibadahnya di Rajab atau mempersiapkan diri ibadahnya di Ramadan dan dia meninggalkan Sya'ban, saat itu Anda berpuasa, qiyamul lail, baca Quran dan semacamnya dari ibadah, maka punya nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sekelompok orang dipuji oleh Allah, lelaki sejati, lelaki yang kuat, berada di tengah pasar yang melalaikan tapi ingat kepada Allah, tak membuat mereka lupa untuk mendirikan sholat tepat waktu berjamaah melakukannya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saat enak-enaknya tidur, saat asik-asiknya tidur di atas ranjang yang empuk, dia jauhi tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Dia tinggalkan ranjangnya. Ngapain? Buat apa? Yad'una rabbahum. Dia memanggil-manggil Tuhannya. Khawfan wa tama'a. Takut kepada Allah, tamak dengan apa yang ada di sisi Allah, dan dia berharap dan menginfakkan apa yang dia miliki dari titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pujian-pujian Allah kepada mereka-mereka yang tetap ingat Allah di tengah-tengah keramaian dan kelalaian. Saatnya kita menghidupkan dan mendaftarkan diri untuk menjadi orang yang ingat di tengah-tengah banyak orang yang lalai, khususnya di bulan Sya'ban yang baru saja datang kepada kita. Dan tak lupa apa yang kita latih dari bulan Sya'ban dari ibadah, maka itu pun untuk persiapan kita untuk menghadapi bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Masih ingat di ingatan kita semua, orang-orang tua kita, orang-orang sepuh kita, dahulu kala sering kita dengar dari Rajab sudah puasa, bahkan Sya'ban pun puasa, Ramadan juga puasa. Persiapan menyambut Ramadan disambut dari Rajab dan Sya'ban dengan menambah ibadah, puasanya sampai 3 bulan dilakukan oleh mereka. Dan hal ini sudah jarang kita lihat, jarang kita dengar, dan sudah mulai punah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu melakukannya. Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal kana Nabi yasumu fi syahr Rajab? Apakah Nabi berpuasa di bulan Rajab? Qala, dia menjawab, na'am wa yusyarrifuhu, ya, dan Nabi memuliakan Rajab. Qalaha thalathan, Nabi mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Ini hadis puasa di bulan Rajab. Kemudian hadis puasa di bulan Sya'ban, seperti yang disampaikan tadi, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, bulan yang terbanyak dipuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi bahkan bulan-bulan lainnya setelah Ramadan adalah Sya'ban. Dan Nabi mengungkapkan alasannya, karena di bulan itu banyak orang yang lalai, dan aku ingin amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan beribadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, yang tersisa hanyalah kita semua, bagi kita semua dari khutbah yang mulia ini untuk mengikuti jejak Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisi waktu yang tersisa dari hidup, mengisi dari umur yang ada ini dengan ibadah. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu mengalami pagi, jangan menunggu sore.
Wa idza amsayta, jika kamu mengalami sore, la tantazirus sabah, jangan menunggu subuh, jangan menunggu pagi. Mumpung masih ada umur, sekarang saatnya menambah bekal, menambah sang untuk pulang menghadap Allah. Yang hakikatnya setiap nafas yang kita hembuskan mendekatkan kita ke waktu pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jika kita sudah pulang menghadap Allah, apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Al-Imam Mujahid berkata, dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, awal ma yukallimul mayyit, yang pertama kali mengajak ngomong, ngajak dialog dengan mayit adalah khufratuhu, adalah kuburannya. Sebelum Munkar Nakir bertanya-tanya, kuburan dan liang lahat itu akan menyambut dengan perkataan-perkataan halnya. Apa itu? Kuburan itu akan berkata, ana darul ghurbah, ana darul zulmah, ana darul dud. Aku adalah rumah yang asing, aku rumah yang gelap, aku adalah rumah yang sempit, aku rumah bagi cacing-cacing yang siap memakan badan kamu wahai mayit. Hadza wa ma'adattu lak, ini yang aku siapkan untukmu wahai mayit. Madza a'datta li, engkau menyiapkan apa untukku? Kau siapkan apa untukku? Kata kuburan yang akan dihuni oleh mayit itu. Jika menyiapkan amal soleh, maka cacing-cacing tanah itu akan pergi menjauh, tak berani mendekat. Jika menyiapkan amal soleh dalam takwa, maka yang sempit jadi luas, yang gelap jadi terang. Yang asing akan Allah kirimi teman-teman amal soleh yang berwajah ganteng dan indah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan di alam barzakh. Tidak dia sendirian, tidak dia kesepian, tidak dia kepanasan, bal akan tetapi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah. Maka ambillah bekal kalian selagi hidup di dunia hamba Allah. Idza ra'aitumun nas yastaghiluna bi imaratil qusur, fastaghilu antum bi imaratil qubur. Jika kalian melihat manusia berlomba-lomba memakmurkan dan membesarkan rumahnya, istananya, maka bersibuklah kalian untuk membesarkan dan meluaskan kuburan kalian dengan amal soleh, sholat 5 waktu berjamaah, dengan amal soleh, bersedekah secara rahasia, tak ada yang tahu kecuali Allah, dengan amal soleh, kebaktian kepada orang tua dan baik dengan sesama, menyambung tali silaturahim, ikhlas cinta karena Allah dengan sesama, beramal soleh, menjadi teman soleh yang akan menemani hingga ke surga Allah. Yatba'ul mayyit salat asya, akan mengikuti mayit 3 perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, hartanya dan amalnya. Yarjiul iznan, yang 2 pulang tak setia menemani keluarga dan harta, pulang ke rumah dunianya. Wa yabqa wahid, tersisa 1 yang setia, amal solehmu, sabarmu dalam takwa, sabarmu dalam sholat, sabarmu dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, sabarmu dalam sedekah, sabarmu dalam mujahadatun nafs, sabarmu dalam melatih jiwa ini agar bersih dan suci hingga menjadi nafsu yang radiyah mardiyah saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkati Sya'ban kita, serta Allah sampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita. Semoga dapat hidayah semuanya, dipermudah dalam taat dan takwa, dibersihkan hatinya dari hasud, dengki dan sombong pada sesama, serta Allah jadikan hari terbaik kita di dunia adalah hari saat kita menemui Allah, saat kita pulang
ba'dal hisab, dimaafkan saat dihisab, amanan minal azab, aman dari azab, wa nasiban minal jannah, dapat bagian tempat di surga Allah, serta dapat kesempatan untuk memandang indah Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-'allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.